Baik, poin 15. Ahlu sunnah atau ahlu sunnah wal jamaah ini beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus rasul-rasulnya kepada setiap umat dengan membawa tauhid atau dengan mengusung dakwah tauhid, ya. Dan ini di pembahasan ini sifatnya memang semacam pengingat, ya. Jadi kalau berbicara tentang tauhid, ya apalagi banyak poinnya, nggak mungkin dong kita pakai buku setipis ini, betul nggak? Jadi sifatnya itu poin-poin dasar yang maksudnya kalau nanti antum sebagai mahasiswa mau menggali lebih dalam, itu silahkan bisa digali di perpustakaan, di berbagai macam kitabnya, atau bahkan di internet sekarang sudah banyak pembahasan tentang materi-materi Islam yang sesuai sunnah, gitu kan? Baik, jadi Allah mengutus para rasul membawa tauhid, ya. Ini harus diyakini oleh kita. Ahlu sunnah pun bersaksi bahwa para rasul yang mulia itu mereka telah menyampaikan risalah dari Allah dan menunaikan amanah mereka, telah sempurna, ya, menyampaikan risalah semuanya tanpa ada yang disembunyikan. Nah, ini poinnya. Baik, kita lihat dalil ataupun dasar-dasarnya. Di antaranya adalah surat An-Nahl ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad ba'asna fi kulli ummatir rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami telah mengutus untuk setiap umat seorang rasul. Nah, ini perhatikan, ya. Allah mengutus untuk setiap umat seorang rasul. Jadi dari umat ke umat, ya, yang terdahulu pun Allah utus seorang rasul di antara mereka atau kepada mereka. Mereka, para rasul itu memerintahkan umatnya untuk hanya apa? U'budullah, beribadahlah hanya kepada Allah, wajtanibu at-taghut, dan menjauhi taghut. Nah, inilah yang sering disebut atau dikatakan bahwa inti dakwah semua nabi dan rasul intinya adalah mendakwahkan tauhid dan menjauhkan umat dari taghut. Ya, taghut, ya, antum sudah ketahui yang pada intinya adalah siapa? Setan atau iblis, gitu. Jadi semua yang diibadahi selain Allah itu taghut, yang ditaati, ya, hukum-hukumnya selain Allah juga taghut, gitu. Itu diantaranya. Baik, ayat ini menjelaskan bahwa tugas, kemudian dasar dakwah dan inti risalah para rasul yaitu adalah tauhid, ya. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan menjauhi segala sesambahan selain Allah. Kemudian yang kedua, di surat Al-Anbiya ayat 25. Ya, di situ ada nggak? Kalau nggak ada silakan bisa dikasih catatan aja di situ, nanti antum tambahkan. Ya. Surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu Muhammad, melainkan kami wahyukan kepada mereka atau kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Ya, jelas ini juga maknanya hampir sama dengan surat An-Nahl 36 tadi, bahwa Allah mengatakan tidaklah aku mengutus seorang rasul pun sebelum kamu. Ini artinya ada rasul-rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad. Di umat-umat terdahulu pun, ya, artinya diutus rasul. Sesuai dengan poin 15 ini bahwa Allah itu mengutus untuk tiap-tiap umat rasul. Kan begitu, ya. Dan yang dibawa oleh mereka, antum lihat, perhatikan dalam surat Al-Anbiya 25 ini, mereka itu Allah itu katakan bahwa illa nuhi ilaihi, ya, bahwasannya kecuali aku wahyukan kepadanya,
ya. Yang diwahyukan apa? Annahu la ilaha illa ana fa'budun. Bahwa sesungguhnya tidak ada ilah selain aku, kata Allah, ya, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Ini ya kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita buktikan, benarkah bahwa setiap nabi dan rasul yang Allah utus itu mendakwahkan tauhid? Coba kalau Rasulullah ya Muhammad SAW jelas, antum pasti paham, tahu gitu kan bahwa beliau mendakwahkan tauhid. Ya, bagaimana dengan misalkan Nabi Isa alaihissalam yang ternyata dalam tanda kutip ya umat Nasrani sekarang itu justru ya Tuhannya ada ya, atau dia meyakini bahwa Tuhan itu Trinitas, kan begitu kan? Ya. Kan berarti ini seolah-olah kalau orang yang dasarnya kurang kuat akidahnya, oh berarti Rasul yang sebelum Nabi Muhammad nggak semuanya tauhid dong, gitu kan? Ya. Tapi Al-Quran membantah semua itu. Maksudnya Al-Quran tidak mengatakan demikian, ya. Atau Al-Quran justru mengatakan bahwa setiap Nabi dan Rasul itu pasti mendakwahkan tauhid. Baik, saya akan tunjukkan beberapa ayat yang spesifik menyebutkan bahwa nabi-nabi tertentu atau nabi dan rasul tertentu yang diutus kepada kaum tertentu, mereka jelas-jelas mendakwahkan atau menyerukan kepada kaumnya tentang tauhid. Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Ya, antum catat atau antum lihat dalam surat Al-A'raf 59. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Rabb bagimu, tidak ada ilah bagimu selainnya, ya selain Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi Hud alaihissalam kepada kaum Ad. Wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Perhatikan kata-katanya sama. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kami telah mengutus kepada kaum Ad saudara mereka yaitu Nabi Hud alaihissalam. Dia berkata, wahai kaumku, u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada ilah bagimu selain daripadanya, selain Allah. Al-A'raf 65. Kemudian Nabi Saleh alaihissalam kepada kaum Samud. Sama, perkataannya sama. Wa ila Samud akhahum salihan. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka yaitu Nabi Saleh. Dia berkata, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada ilah bagimu selain Allah, selainnya. Ya, kemudian Nabi Syuaib kepada kaum Madian, sama seruannya, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Ya, wa ila Madian akhahum Syuaiban. Dan kepada Madian, atau kami telah mengutus kepada penduduk Madian saudara mereka yaitu Nabi Syuaib. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada ilah bagimu selain Allah. Ya, kemudian pun demikian kepada Nabi Isa kepada Bani Israel. Dia mengatakan atau dia menyerukan kepada tauhid. Ya. Dalam surat Al-Maidah 72, ya Bani Israel, u'budullah rabbi wa rabbakum. Ini Nabi Isa, ya. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah Rabbku dan Rabbmu. Sembahlah Allah Rabbku dan Rabbmu. Kan begitu ya. Berarti inilah kenapa orang Nasrani yang sekarang atau
yang pada hakikatnya kalau pengikut Nabi Isa mereka adalah Muslim. Adapun orang-orang yang berakidah seperti sekarang, ya, atau setelah meninggalnya Nabi Isa atau diangkatnya Nabi Isa, kemudian banyak penyimpangan yang pada akhirnya mereka meyakini dengan konsep Trinitas itu mereka adalah umat Nabi Isa tapi yang menyimpang, sehingga tidak lagi disebut sebagai Muslim, kan begitu ya. Baik. Nah, ini menjadi dalil bukti kepada kita bahwa para nabi dan rasul mereka benar-benar yang diseru itu satu, yaitu tauhid. Maksudnya sama gitu. Ya. Intinya adalah sama, yaitu menyeru manusia kepada tauhid. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan menjauhi tagut. Baik, kemudian mereka pun telah menyampaikan risalah. Ya, artinya tidak ada yang disembunyikan. Apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan kepada hamba-hambanya atau kepada umatnya, ini disampaikan. Ya, pun demikian Rasulullah SAW sudah menyampaikan semuanya. Jadi ini pun bantahan buat orang-orang yang sok pinter, ya, orang-orang yang sok lebih tahu ibadah seperti apa yang lebih baik menurut dia, sehingga banyak sekali ibadah-ibadah yang tidak pernah Rasulullah contohkan kemudian diada-adakan oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab, ya, oleh orang-orang yang akan merusak Islam. Ini benar serius, bukan sedang menuduh siapapun, tapi kalau ada orang atau kelompok atau tokoh siapapun itu, dia membuat ibadah baru, ya, selain dari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah dan dicontohkan oleh para sahabatnya, maka dia telah merusak Islam. Karena dengan ibadah-ibadah yang baru itu, ya, kemudian diikutin oleh umat Islam yang lainnya, ini nanti agama akan menjadi rusak. Begitu. Nah, jadi Rasulullah telah menyampaikan Islam secara sempurna, nggak ada sama sekali yang disembunyikan, sehingga kita nggak perlu, oh ini kayaknya lebih bagus, jangan-jangan Rasulullah lupa nggak menyampaikan. Enggak. Ya, sebab Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, Imam Malik pernah berkata mengenai ayat ini. Beliau mengatakan, man ittaba'a bid'ah, barang siapa yang membuat suatu bid'ah, ya, ini yang benar-benar bid'ah gitu ya. Bukan kita menuduh bid'ah kepada orang, tapi padahal itu bukan bid'ah, bukan. Ya, makanya tidak boleh sembarang menuduh orang lain melakukan bid'ah. Ya, padahal kita yang belum tahu dasarnya, gitu ya. Tapi kalau itu benar-benar bid'ah, yang semua orang sepakat itu bid'ah, kok ada orang yang membuat seperti ini? Ya, dia mengatakan barang siapa yang membuat suatu bid'ah, yaraha hasanah, kemudian dia melihat bahwa itu kebaikan, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Ya. Kalau ada orang, makanya antum jangan berani-berani nih membuat satu amalan yang antum anggap baik. Ya, padahal tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Misalkan contoh yang mudah supaya mudah dipahami, misalkan antum mengajarkan atau membuat satu amalan sholat subuh yang sudah ditetapkan 2 rakaat, ya, karena itu menurut antum baik, antum jadikan 5 rakaat misalkan, ya, kan sholat baik kan, makin banyak sujud baik, betul nggak? Betul. Iya, seolah-olah gitu. Nah, kalau itu menganggap itu baik, maka dia berarti telah menuduh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhianat atas risalah. Ya, kenapa? Li'annahu ta'ala qala, karena Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum, dan seterusnya. Ya, bahwa pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Jadi sudah sempurna semuanya, sudah tersampaikan. Kan begitu. Ya, baik. Nah, ini jadi di poin yang pertama ini, selain Allah mengutus para rasul dengan membawa tauhid, ya,
mereka juga telah menyampaikan risalah dari Allah. Dan khususnya Rasulullah SAW, ya Islam yang dibawa oleh beliau ini sudah sempurna. Ya. Baik, ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang bagaimana ya Rasulullah benar-benar telah menyampaikan semuanya. Ya, di antaranya yang pertama adalah hadis dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW telah pergi meninggalkan kami. Beliau telah wafat. Ya, beliau katakan, dan tidaklah seekor burung yang terbang membolak-balikan sayapnya, kedua sayapnya di udara, melainkan beliau telah sampaikan ataupun telah terangkan ilmunya kepada kami. Sampai burung yang mengepak di udara, beliau sudah sampaikan. Ya. Kemudian beliau juga mengatakan, Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW telah bersabda, tidaklah tertinggal suatu pun yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka, melainkan telah dijelaskan semuanya kepada kalian. Ya, ini Abu Dzar menyampaikan kepada orang-orang di waktu itu. Jadi semuanya sudah dijelaskan. Yang mengantarkan kita ke surga, mendekatkan kita ke surga, memasukkan kita ke surga, amal-amal soleh, ibadah dan segala macamnya sudah dijelaskan. Yang dilarang, yang menjerumuskan orang ke neraka pun sudah disampaikan. Ya, sehingga telah sempurna. Ada banyak hadis di sini, ya, yang antum juga bisa searching di internet. Ini banyak sekali yang menunjukkan bahwa Islam itu telah disampaikan dengan sempurna. Ya, sampai-sampai ada riwayat yang Rasulullah itu berpidato, ya, berceramah atau menyampaikan ajaran Islam naik dari waktu subuh sampai menjelang zuhur, cuman istirahat sholat, ya, isoma kalau bahasa kita, ya, daurah isoma, kemudian disampaikan lagi sampai seterusnya, ya, kalau nggak salah dalam riwayat itu sampai malam, ya. Itu pun berlangsung beberapa hari atau sering dilakukan seperti itu, sehingga tidak ada yang tersisa. Maka antum jangan coba-coba, kita jangan coba-coba membuat suatu amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berarti kita telah menuduh beliau menyembunyikan suatu risalah.